Ya Habibi ya Muhammad. Mau tanya Ustaz, apakah landasan atau dalil zikir di dalam hati katanya Ustaz? Banyak Al-Quran membahas tentang hal itu ya. Innallaha ya'lamu, Allah maha mengetahui yang kau sebutkan dan yang tidak kau katakan. Yang tidak kau katakan apa? Ya zikir di dalam hati. Baik itu zikir maupun hal-hal yang lain, karena ayat ini menyangkut hal yang luas ya. Nah, kata Habib Al-Haddad mengatakan zikir itu dibagi menjadi 3. Zikir bil lisan, zikir dengan lisan, hati kosong. Wa zikru bil janan, zikir hanya dengan hati, lisannya diam. Dan yang lebih sempurna zikru bil lisani wal janan, zikir dengan lisan dan diikuti dengan hati. Nah, saya enggak paham kenapa pertanyaan semacam ini muncul. Apakah tidak ada manfaatnya menurut sebagian orang zikir dengan hati? Berapa banyak Nabi SAW menegur seseorang yang sholat, yang hatinya tidak berzikir, hatinya enggak khusyuk. Ketika Nabi SAW melihat seseorang sholat, tangannya memainkan jenggotnya, memainkan rambutnya, Nabi menegur, "Lau khasha'a qalbu hada la sakanat jawarihu." Kalau hatinya khusyuk, maka anggota badannya akan ikut juga tenang dan khusyuk. Apa artinya lau khasha'a? Artinya kalau hatinya juga ikut sholat, ikut berzikir di dalam bacaannya, dalam sholatnya. Taib. Juga ketika Nabi SAW menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam, seseorang yang datang kepada Nabi Musa untuk diajari suatu doa, karena dia punya hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Musa mengajarinya suatu bacaan doa. Setelah Nabi Musa meninggalkan dia ulang-ulangi doa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Selang waktu yang agak lama bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa ingat dan bertanya, "Gimana hajatmu setelah saya ajarkan doa itu? Mudah-mudahan mudah dikabulkan oleh Allah." "Belum ya Nabi Allah." "Kau baca doa itu?" "Saya baca setiap saat dan hajat saya juga belum kabul." Heran Nabi Musa. Ketika bermunajat kepada Allah, beliau bertanya, "Ya Rabb, aku ajarkan hambamu suatu doa untuk kau kabulkan hajatnya. Dan dia baca doa itu, tapi engkau tidak mengabulkannya." Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, dia memang membaca doa itu dengan lisannya, tapi hatinya memikirkan kambing-kambingnya. Mulutnya berdoa, hatinya bersama kambing-kambingnya, tidak khusyuk, tidak ikut doa hatinya. Kalau dia berdoa dan hatinya hadir di dalam doa itu, aku kabulkan, walaupun hanya sekali." Ini menunjukkan bahwa dalam hati itu ada zikir, hati itu ada khusyuk, bahkan yang dilihat oleh Allah hati kita, bukan lisan kita. Kemudian ada ibadah namanya tafakkur. Apa tafakkur? Tafakkur ibadah hati, hati yang berzikir, hati yang memikirkan keagungan Allah. Intinya ibadah dengan zahir, anggota badan kita termasuk lisan, dan ibadah yang lebih penting dari itu semua dengan batin, dengan hati kita, dan itu nilai ibadah kita.